warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak? Nah, lama ya tidak ketemu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, materinya itu adalah kubus dan balok. Nah, mengenai yang mana pertama kita bahas, nanti ya. Jadi gambar di samping adalah gambar balok. Tuh. Nah, setelah itu kita akan mengiris baloknya, iris. Apanya yang mau dicari kalau diiris ya? Nanti apa-apa yang terbentuk kalau kita sudah iris. Jadi kita mulai dengan balok. Tiga rusuknya supaya bisa dipisahkan jadi jaring-jaring. Nah, itu kan tadi sudah diiris ya. Nah, ini sudah ada model. Kalau kita sudah iris tadi contohnya yang balok yang Anda punya. Nah, ini kalau kita lipat kembali, kemudian kita susun lagi, tutup di sini, dia terbentuk lagi bangun balok. Jadi jaring-jaring itu kalau kita sudah bongkar berbentuk jaring-jaring, kemudian disusun kembali, itu akan membentuk kembali bangunnya. Jangan sampai nanti Anda iris sampai ini terbuka semacam ini. Nah, bukan lagi jaring-jaring kalau terpisah ya, bukan. Jadi Anda harus iris tanpa terpisah satu sama lain. Jadi jaring-jaring itu bukan satu macam saja. Ibu kasih video ya. Silakan perhatikan videonya ya. Ingat ya, sisi hijau harus sebagai tutup dan sisi biru selalu di bawah. Ini jaring-jaring balok. Kalau jaring-jaring ini, jaring-jaring balok juga nggak ya? Ternyata jaring-jaring balok juga. Kita coba jaring-jaring ini yuk. Yap, jaring-jaring balok juga ternyata. Jaring-jaring balok juga nggak ya kalau yang ini? Hebat, ternyata jaring-jaring balok juga teman. Kalau yang ini bagaimana? Wah, jaring-jaring balok juga ya. Coba kamu temukan dan salin di bukumu jaring-jaring yang lainnya. Kita mau cari luasnya. Nah, untuk lebih mudah, tidak terlalu pusing kita pegang-pegang ini, saya kasih contohnya. Nah, ini tada. Ini contoh balok. Kalau diiris hasilnya akan seperti ini. Nah, Anda perhatikan situ ya, ada panjang, lebar, tingginya. Oke, coba perhatikan kembali di jaring-jaring ini. Lihatlah L1 itu, tinggi L1 itu 20. Kemudian lebarnya di bawah itu, dia itu kan 7. Nah, L3, lebarnya itu 14, tingginya sama 20. Kemudian untuk L4 atau L2 itu, dia lebarnya 14, tapi tingginya itu cuma 7. Sehingga bisa ditulis kembali menjadi berikut ya. Oke, coba perhatikan tadi jaring-jaring balok itu kan tadi L1 itu berhadapan dengan L5. Jadi dia itu luasnya sama. L2 berhadapan dengan L4, jadi luasnya sama. L3 berhadapan dengan L6, jadi luasnya juga sama. Nah, sehingga kalau ditulis dalam bentuk luas L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6, itu kita bisa permudah dengan L1 tambah L5. Jadi L1 tambah L5 kan dia sama. Jadi kita bisa singkat menjadi 2L1. Begitupun dengan L2 dengan L4 bisa disingkat jadi 2L2. Nah, L3 karena juga luasnya sama dengan L6 berarti kita persingkat juga jadi 2L3. Nah, jadi tinggal dikali 2 saja, tidak perlu lagi kita tulis satu jumlah sesatu. Setelah itu diperoleh 2 kali 7 kali 20 tambah 2 kali 7 kali 14 tambah 2 kali 14 kali 20. Kemudian dijumlah semua sehingga diperoleh luas permukaan kotak kue atau balok itu adalah 1036. Nah, sudah paham kan tadi cara mencari luas permukaan balok dari jaring-jaring. Nah, untuk evaluasi pemahaman kalian, coba kerjain ya.
Oke, tadi kan baloknya sudah, sekarang kita pindah ke kubus. Kubus. Coba lipat jaring-jaring berikut. Jika bisa membentuk kubus, maka dia termasuk jaring-jaring kubus. Ingat ya, sisi hijau harus sebagai tutup, dan sisi biru selalu di bawah. Inilah jaring-jaring kubus. Ingat, sisi hijau harus sebagai tutup, dan sisi biru selalu di bawah ya. Benar, ini juga jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring ini, jaring-jaring kubus juga nggak ya? Kita coba yuk. Wah, betul. Ini juga jaring-jaring kubus. Kita coba jaring-jaring ini yuk. Wah, yang ini juga jaring-jaring kubus juga ternyata. Kalau yang ini bagaimana? Ya udah, kita coba saja yuk. Wah, jaring-jaring kubus juga ya. Jaring-jaring kubus juga nggak ya kalau yang ini? Hebat, ternyata jaring-jaring kubus juga teman. Kalau ini termasuk kubus juga bukan ya? Hebat, ternyata jaring-jaring kubus juga. Coba kamu temukan dan salin di bukumu jaring-jaring yang lain. Videonya, jadi kita langsung saja. Nah, ini saya kasih ya. Jadi ada kubus. Kalau digunting di sini atau 3 bagian di alas, nah itu akan terbentuk namanya jaring. Nah ini. Oke. Nah jaring-jaring ini sama seperti balok tadi kita hitung. Nah yang enak itu adalah ini kubus. Kenapa? Kan sama semua sisinya. Jadi 1 kali jika menghitung, tinggal dikali 6. Kenapa 6? Karena dia memiliki 6 sisi. Di bawah 1, di atas 1, kiri kanan dan pembelakang 4. Nah, jadi rumusnya seperti itu, tidak perlu dihafal, tahu saja ya. Oke. Nah, cara menghitungnya ini saya kasih ya contohnya. Nah, ini ada gambar kubus. Kemudian kita potong. Nah, kita cari luasnya sekarang. Nah, gambar ini namakan jaring-jaring kubus. Perhatikan L1 sampai L6 yang besarnya sama. Karena luasnya sama, sehingga L-nya itu bisa ditulis sebagai 6 kali L1 dan L1-nya dimasukkan nilainya sehingga diperoleh luasnya 486. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba cari luas permukaan kubus di samping ya. Oke, silakan. Itulah tadi sedikit pelajaran tentang balok dan kubus. Nah, sudah tahu kan caranya cari luasnya. Jadi tidak perlu dihafal rumusnya ya, cukup Anda bayangkan, oh modelnya seperti ini, kalau diiris seperti ini. Oh, berarti cara cari luasnya seperti ini. Keluar-keluar ya. Kalau enggak penting, enggak usah ke pasar. Kalau disuruh cuma tato berbeli ikan. Tapi selebihnya itu enggak usah pergi main game bareng, enggak usah pergi tinggal di rumah kerja tugas. Kalau misalnya saya dapat Anda berkeliaran, nanti saya kasih tugas matematika yang banyak. Oke, sekian dan terima kasih ya, doakan kami ya juga di sini tinggal di rumah. Dadah, assalamualaikum.